Kisah ini dimulai di tepi sungai yang tenang, tempat di mana seorang bocah kecil bernama Cereza berhasil memanjat pohon. Dan pencapaiannya tersebut dia pamerkan kepada ibu dan kakak laki-lakinya. Lalu tiba-tiba, bagian hal menyenangkan itu pun terganggu ketika sebuah pesawat Jerman menungkik ke arah mereka. Yang dimana Cereza berhasil menjatuhkan pesawat itu dengan ketapelnya. Itu tidak sepenuhnya tragedi yang tolol karena itu hanyalah mimpi dari seorang bocah. Nyatanya, malam itu dia terbangun ketika dia mendengar suara keras dari seorang wanita yang menerobos masuk ke kamarnya. Di mana wanita itu bersyukur melihat bocah itu masih hidup. Dan dialah Bibi Anisha, yang dimana dia mencoba meyakinkan Cereza untuk ikut dengannya dan berpura-pura untuk menjadi anaknya. Karena ibu dan kakak laki-lakinya sudah terbunuh bersama dengan para partisan. Tapi sayang, usahanya sudah terlambat. Patroli pasukan Nazi sudah di depan rumah itu. Sehingga tanpa pikir panjang, Bibi Anisha pun memaksa Cereza untuk melarikan diri melalui jendela. Saat Cereza melarikan diri, banyak rumah-rumah dari tetangganya terbakar. Dan Cereza pun tersesat ke dalam hutan yang gelap dan berkabut. Kemudian Cereza melanjutkan perjalanannya menyusuri hutan-hutan lebat seorang diri. Sudah berhari-hari sejak terakhir kali dia makan. Dan ketika dia melihat beberapa buah beri, dia tidak ragu untuk memakannya. Lalu tiba-tiba ledakan terjadi tepat di belakangnya, dan anak sekecil itu sudah berjibaku dengan bom-bom nyasar, sehingga sangat wajar anak seusianya itu akan sangat mudah mengalami halusinasi, di mana dia merasa ada seseorang yang mendekat. Dan sebagaimana sikap bertahan hidupnya, dia pun melawan rasa ketakutannya itu. Bocah itu terus melanjutkan perjalanannya yang tanpa arah itu. Hingga sewajarnya dia mulai lelah dan tumbang. Beberapa pasukan mata-mata Rusia menemukan bocah malang itu. Dan Andrei membawa ke barak dan melapor ke Komandan Nikolai. Para pasukan itu sebisa mungkin menghibur Cereza, sehingga sebagai tanggapan itu Cereza pun memperkenalkan dirinya dan menjabat tangan komandan, yang dimana bocah yang bisa bersikap seperti itu sungguh sangat menggemaskan. Cereza tubuhnya lemas dan penuh dengan luka-luka, sehingga para tentara Rusia itu pun merawatnya, memberinya makanan, minuman, buah-buahan, apapun yang bisa membuat bocah malang itu merasa lebih baik. Kemudian seorang personil medis yang bernama Katya mengoleskan obat ke luka Cereza. Dan setiap kali dia menggosoknya, bocah itu meringis kesakitan. Sehingga Katya pun menggambarkan tank untuk mengalihkan perhatian dan menyenangkan hati Cereza. Dan nampak di sana Cereza bisa cepat sekali akrab dengan para pasukan-pasukan yang tengah dirawat di sebelahnya itu. Selang di keesokan harinya, Komandan Nikolai mengunjungi kamp medis untuk melihat kondisi para pasukannya, sekaligus mengunjungi Cereza. Anak yang tidak bersalah itu kemudian bercerita secara rinci apa yang dia lakukan selama dirawat di sana. Dan kemudian, Cereza juga mengatakan bahwa suatu saat nanti dia ingin menjadi komandan seperti Nikolai. Di sana komandan sungguh kagum dengan apapun yang dikatakan oleh Cereza, sehingga memberi kesempatan Cereza untuk memegang pistol sang komandan, yang dimana bocah itu malah memamerkan gambar tank yang ada di perutnya. Beberapa saat kemudian, ketika komandan hendak kembali ke posnya, Katya meminta izin apakah mereka dapat membiarkan Cereza tinggal. Mereka semua akan menjaganya. Cereza sudah tidak memiliki keluarga dan bocah itu akan berakhir di pantai asuhan. Namun di sana komandan menolak permintaan tersebut dengan menyatakan bahwa garis depan bukanlah tempat untuk anak-anak. Lalu setelah itu, beberapa prajurit mengunjungi Cereza. Mereka bahkan membawakannya teropong dan beberapa apel sebagai hadiah.
Ой. Молодец. А это тебе? Знаешь, что это? Pada suatu malam, Katia tengah ngobrol dengan temannya dan mengatakan bahwa beberapa hari ini dia tidak bisa tidur karena dia khawatir dan berpikir dia tidak akan pernah bisa lagi melihat Cereza jika peraturan benar-benar menganjurkan untuk mengirim Cereza pergi ke panti asuhan. Beberapa tentara juga merasakan hal yang sama. Mereka semua terus meminta komandan untuk membiarkan Cereza tinggal karena banyak dari mereka yang sudah terikat secara emosional dengan Cereza yang selalu saja bisa menjaga moral mereka tetap tinggi. Tetapi komandan sekali lagi bersikeras bahwa Cereza harus segera dibawa dan alasannya adalah perang bukanlah tempat untuk anak-anak. Dan di keesokan harinya, pasukan Nazi kembali melakukan penyerangan mereka. Dan serangan di hari itu, nyatanya pasukan Rusia kembali berhasil mempertahankan garis parit mereka. Setelah baku tembak yang intens, di detik-detik sebelum kepergian Cereza untuk menuju ke panti asuhan, Nikolai duduk dan kesulitan menyampaikan berita itu. Dia sebenarnya tidak ingin anak itu pergi, sehingga dengan tiba-tiba dia merobek surat perintah dari pusat. Lalu dia memberikan pistol kayu mainan kepada Cereza dan sebagai rasa terima kasih, Cereza pun memeluk erat sang komandan. Jelas dalam lubuk hatinya yang terdalam dia tidak tega melepaskan Cereza. Dia telah berubah pikiran dan dia kemudian menawari Cereza untuk menjadikannya sebagai anaknya. Dan tentu saja Cereza dengan bahagia mengiyakan tawaran tersebut. Какие они большие. Пасих резать надо. Malam itu, para tentara dengan gembira berkumpul dan berniat untuk membuatkan seragam militer khusus untuk Cereza. Sementara itu, Cereza tengah bermimpi tentang kenangan di masa lalunya sebelum perang, di mana dia memiliki keluarga yang bahagia, sebelum mereka dilenyapkan oleh ganasnya sebuah perang. Pagi hari itu, komandan membangunkan Cereza dan mengejutkannya dengan seragam militer mungil yang dibuat khusus untuknya. Tidak lama setelah memakainya, Cereza pun berlari mengelilingi camp dan bergembira, di mana para prajurit juga bahagia melihat Cereza. Namun tiba-tiba, pesawat Nazi terlihat di atas camp mereka dan langsung menghancurkan momen sentimental mereka. Setelah serangan udara tersebut, jumlah yang terluka meningkat. Cereza mencoba untuk mencari komandan dan Katia di tengah kekacauan itu. Namun karena dia tidak dapat menemukan mereka, dia mencoba untuk membantu para prajurit yang terluka dengan memberi minum kepada para prajurit yang haus. Sambil dia membantu salah satu prajurit yang meminta Cereza untuk membacakan surat-surat yang mereka miliki. Dan karena dia hanyalah bocah yang tidak bisa membaca, Cereza pun mengarang surat itu menjadi cerita yang penuh dengan kebahagiaan dan mengatakan bahwa sapi dari para prajurit itu sehat-sehat dan gemuk-gemuk. Yang jelas membuat prajurit itu tertawa dan mengatakan bahwa dia tidak pernah punya sapi. Kekonyolan Cereza menghilangkan rasa sakit yang mereka derita. Dan untuk selanjutnya, para prajurit membiarkan Cereza untuk menjadi penghibur mereka di tenda medis itu. Kemudian, Nikolai melihat Cereza tidur di pangkuan Katia. Sang komandan jelas punya perasaan pada perawat cantik itu dan mencoba untuk mengungkapkan perasaannya, tetapi lidahnya keluh hingga Cereza pun terbangun yang membuat komandan membatalkan misi pengakuan hatinya. Я скажу, вторую палатку соберут. Разрешите. Я на дежурстве. Di hari yang sama, kekocakan Cereza semakin menjadi-jadi, di mana dia berpura-pura bercukur layaknya seorang pria dewasa.
Dua tentara yang mendekatinya pun bertanya apakah itu untuk subah kencan, tetapi Cereza dengan tegasnya menjawab bahwa tentara tidak pergi untuk berkencan. Hari berikutnya, Cereza bertanya kepada ayahnya sang komandan apakah dia punya tugas untuknya, sehingga Nikolai pun memerintahkannya untuk mengirimkan surat-surat ke garis depan, dan tanpa ragu-ragu, anak laki-laki itu pun mengambil surat-surat itu dan menyerahkannya kepada para prajurit, yang dimana hal itu cukup efektif untuk meredakan ketegangan di medan perang. Kemudian, sambil bermain-main dengan teropongnya, dia melihat kaki yang mencurigakan di dalam tumpukan jerami. Sehingga dia kemudian berlari ke Andre yang sedang makan untuk melaporkan hal tersebut. Awalnya Andre tidak mempercayainya, tetapi mereka tetap memutuskan untuk memeriksa apa yang sudah Cereza laporkan. Di sana, Cereza memimpin jalan dan menginstruksikan mereka di mana dia menemukan musuh. Dan ternyata dia benar, ada dua mata-mata Nazi yang bersembunyi di dalam jerami. Pada akhirnya, pasukan Rusia pun berhasil mengalahkan mata-mata musuh itu. Dan Cereza, secara mengejutkan, dia juga menemukan sebuah komunikasi yang dimiliki oleh para mata-mata. Nikolai mengetahui prestasi Cereza dari asistennya. Bahkan dia lebih kagum pada bocah itu karena Cereza bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun tentang aksi yang gemilang tadi. Dan ketika Cereza memasuki ruangannya, Nikolai dengan gembira menunjukkan Cereza surat-surat adopsi yang disegelnya, yang menjadikan sang komandan mendapatkan izin resmi dari kemiliteran untuk menjadi ayah sahnya. Di sana, Cereza kemudian bersikeras bahwa mereka harus berbagi berita luar biasa itu ke Katya. Sehingga bocah itu pun segera menyeret ayahnya ke tepi sungai untuk mencari Katya. Akan tetapi, ketika mereka tiba di sana, Katya sedang berbicara dengan pria lain dengan bunga di tangannya. Hal tersebut membuat Nikolai salah paham dan mengira bahwa Katya menyukai pria lain. Yang padahal, sebenarnya pria yang bersama Katya itu benar-benar mendapatkan penolakan dari Katya. Lalu, Cereza pun berlari untuk menghampiri Katya dan menyelamatkannya dari momen canggung dengan pria itu. Cereza juga mengatakan kepadanya bahwa dia bersama dengan Nikolai, tetapi ketika dia melihat ke belakang, sang komandan sudah menghilang. Peperangan pun kembali terjadi. Cara mengejutkan dan sangat nekat, Cereza secara mandiri mencoba untuk terlibat di garis depan. Dia di sana berniat untuk mengirimkan sebuah kotak peluru untuk dia berikan kepada pasukan unit penembak. Akibat hal tersebut, prajurit tua mencoba meyakinkan Cereza untuk kembali ke tempat yang aman, tetapi Cereza agak keras kepala, sehingga lelaki tua itu pun memberinya sebuah perintah yang tegas selayaknya di dalam dunia militer. Dan Cereza pun mengikuti perintah itu dan segera menuju ke tempat aman. Saat Cereza sampai di ruangan komandan, dia, meskipun masih bocah, dia bisa memahami bahwa situasi tengah kacau. Mereka mengalami kesulitan berkomunikasi dengan markas besar karena salah satu prajurit memberitahu komandan bahwa sambungan telepon mungkin telah terputus di tengah medan perang. Cereza yang mendengar hal itu secara sembrono mengikuti jalur kabel yang diulur oleh prajurit komunikasi itu. Meskipun dalam bahaya, Cereza merangkak ke arah pria itu dan bertanya apa yang harus dia lakukan dengan kabel-kabel itu. Prajurit itu pun tanpa ada pilihan mengajari Cereza apa yang harus Cereza lakukan sebelum prajurit itu menghembuskan nafas terakhirnya, di mana Cereza diperintah untuk menyambungkan kabel telepon yang terputus. Setelah kabel berhasil kembali tersambung, Nikolai pun bisa menghubungi markas besar untuk meminta batalion tambahan untuk membantu unitnya. Di suatu malam, Cereza tengah duduk berdua dengan Pak prajurit tua. Di waktu yang tenang itu, si Pak tua berbicara dengan Cereza tentang konstelasi bintang di langit. Entah bagaimana, itu mengarah pada percakapan tentang perasaan cinta yang dialami oleh semua orang dewasa. Cereza dengan polos bertanya seperti apa cinta itu, dan Pak tua itu menjelaskan bahwa cinta itu seperti pedang bermata dua.
bisa membuat orang bahagia dan bisa membuat orang menderita. Rasanya akan sangat sakit jika sebuah cinta itu berpisah. Dan Cereza, si bocah itu mencoba untuk mencerna perkataan itu sesuai dengan kapasitasnya yang masih bocah. Hingga keesokan harinya, tiba-tiba Cereza mendatangi Katya dengan kepanikan yang luar biasa, di mana dia mengatakan bahwa komandan tengah sakit dan harus segera diobati. Sehingga atas informasi tersebut, Katya segera menuju ke pos komandan untuk memberikan perawatan yang maksimal. Sementara itu, Cereza pun langsung menyelinap keluar. Ketika Katya membangunkan Nikolai dan bertanya tentang keadaan Nikolai yang kaget dan kebingungan coba untuk menenangkan diri dan mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengannya, di mana dia tidak sedang sakit. Sehingga dia menyadari bahwa semua itu ulah dari taktik kecil Cereza untuk menyatukan mereka. Katya sungguh malu atas hal tersebut dan dia pun segera pamit dan segera lari dari pos komando. Sedangkan di luar sana, Cereza tengah asik bermain dan naik ke pos pohon. Dia kemudian melihat ke arah sekeliling camp menggunakan teropongnya dan melihat seekor anjing. Hal itu membuat dia begitu senang dan dia kemudian berlari untuk membelai anjing-anjing itu. Dia bertanya kepada si pelatih anjing apakah dia bisa menaiki kereta luncur anjing itu, dan sang pelatih pun memberi izin itu tanpa pertimbangan. Sehingga meluncurlah kereta anjing itu. Yang celakanya, anjing-anjing itu menemukan seekor kucing dan mulai mengejarnya. Salah satu prajurit melihat bahwa kereta anjing yang mengangkut Cereza itu sedang menuju ke ladang ranjau. Jelas kepanikan telah terjadi dan kereta Cereza harus segera bisa dihentikan. Untungnya, prajurit itu berhasil tepat waktu untuk menghalangi jalan laju kereta dan segera memeluk Cereza. Pada saat yang sama, Komandan Nikolai mengejar Katya, di mana dia kemudian mencoba untuk mengungkapkan isi hatinya yang secara gugup kata-katanya tidak bisa keluar dengan benar. Namun kendati pun demikian, Katya paham apa yang coba si komandan katakan. Dan sebelum dia bisa memberikan jawabannya, lagi-lagi seorang prajurit yang kemarin yang ditolak oleh Katya itu memecah momen sentimental itu dengan mengantarkan surat dari jenderal. Dan setelah membaca surat itu, Nikolai memberitahu Katya bahwa mereka harus segera berangkat untuk menempuh misi yang baru. Keesokan harinya, seperti yang diperintahkan, seluruh resimen berbaris menuju tugas baru mereka. Dan segeralah mereka mencapai sebuah desa, di mana kelompok komandan diundang ke dalam sebuah rumah untuk menikmati beberapa hidangan yang sudah para penduduk siapkan. Di sana, Cereza memperhatikan bingkai aneh di lantai, yang akhirnya seorang pria tua dengan entengnya mengatakan bahwa di bawah bingkai itu adalah tempat terkuburnya bom udara Jerman yang tidak meledak. Yang membuat para pasukan yang mendengar hal itu pun sontak panik bukan main dan memerintahkan semua orang untuk mengevakuasi rumah. Para prajurit pun akhirnya berhasil mengeluarkan bom sebesar itu dari rumah tadi. Setelah itu, mereka semua segera berbaris kembali untuk melanjutkan perjalanan ke tempat misi mereka. Dan tanpa disangka, tepat di jalur kendaraan yang dikendarai oleh Nikolai dan Cereza menabrak ranjau dan ledakannya sangat besar, dan atas ledakan tersebut menewaskan si tangan kanan Komandan Nikolai. Untungnya, Cereza dan komandan berhasil selamat dengan luka-luka ringan. Tidak lama setelah itu, akhirnya mereka pun tiba di tujuan. Di sana Nikolai bertemu dengan jenderal untuk memberikan laporannya. Lalu tiba-tiba Cereza memasuki ruangan dan dengan lucunya, seperti biasa dia meminta tugas dari Pak Komandan. Di sana si komandan memberikan tugas kepada bocah itu untuk ke salah satu peleton untuk memeriksa kelengkapan seragam dan peralatan. Dan dengan semangat dan konyolnya, dia pun memerintah komandan peleton itu untuk membariskan pasukannya untuk menjalankan pemeriksaan seragam. Mereka pun segera menuruti perintah Cereza. Pagi, шаг вперед! Dan dikarenakan dia tidak bisa menulis, dia meminta tolong si komandan untuk menuliskan untuknya siapa saja di antara prajuritnya yang sepatunya rusak. Setelah menyelesaikan tugas,
Segeralah bocah itu memberikan laporan tugasnya yang langsung dicek oleh sang jenderal. Hal itu sungguh sangat menggemaskan. Dan lalu setelah itu, dengan entengnya bocah ingusan itu meminta sang jenderal secara langsung untuk memberikan restu untuk Nikolai bisa menikahi Katya. Dan sang jenderal pun merespon permintaan tersebut dengan memberikan restunya. Есть. Пап, Di malam harinya, Cereza sedang menikmati malam bersama dengan sang ayah. Di sana, Cereza senang ketika dia mendengar bahwa unit ayahnya akan mendapatkan gelar penghargaan, yang dimana membuatnya langsung membayangkan hari di mana dia diberi sebuah lencana oleh sang jenderal. Sungguh sangat lucu. Namun, manisnya khayalan tersebut pun dirusak oleh serangan dadakan dari pasukan Jerman. Tembakan artileri itu mengenai parit yang mengubur komandan di dalamnya. Bocah itu tidak berdaya untuk bisa menyelamatkan ayahnya. Sehingga Cereza dengan panik dan berlari menuju ke garis depan di mana dia memberitahu beberapa prajurit tentang situasi komandan Nikolai. Yang dimana langsung saja para prajurit itu pun kemudian menuju ke lokasi di mana komandan terkubur di sana. Di keesokan harinya, Cereza dengan berlinangan air mata menuju ke tempat medis untuk mencari ayahnya. Dan syukurlah bahwa Nikolai selamat dari peristiwa tersebut. Dan kisah ini pun berakhir dengan kita diperlihatkan sisa-sisa dari resimen yang berbaris untuk menuju ke tujuan baru mereka. Sebuah narasi menyatakan bahwa divisi tersebut menjadi keluarga besar bagi Cereza. Bahkan bocah itu mengikuti mereka ke setiap pertempuran hingga bergabung dengan pasukan besar di dalam pertempuran Stalingrad hingga mencapai pertempuran di Polandia. Dan kisahnya Cereza ini adalah satu-satunya prajurit termuda yang masih tetap hidup hingga Perang Dunia Kedua berakhir. Dan kabarnya setelah perang, dia melanjutkan sekolah hingga lulus ke perguruan tinggi. Baiklah teman-teman, cerita yang sangat menggemaskan sekali. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah jangan naik kereta luncur anjing. Ya, cukup sekian dari saya Genu, mewakili Jam Film pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.